Ya, arahan Pak Presiden umum saja, selalu mengingatkan bahwa semua yang dikerjakan selama 30 hari ini, Presiden memastikan agar Indonesia menjadi negara yang maju, adil dan makmur. Semua program-program diperuntukkan untuk kepentingan bangsa, negara. Semua dana-dana yang digunakan untuk kepentingan rakyat. Presiden mengingatkan jangan sampai ada lagi korupsi, kasus-kasus korupsi. Dan Presiden meminta semua dapat bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik, agar bangsa ini segera cepat maju. Banyak permasalahan-permasalahan yang harus diatasi bersama, karena ini menyangkut orang banyak, mengelola manusia yang banyak bukanlah pekerjaan yang mudah. Jadi memang memerlukan waktu, memerlukan proses, memerlukan kerjasama yang besar antara semua pihak, dan minta juga semua jajaran aparat hukum dapat menegakkan hukum dengan adil, dengan baik, dengan benar, dan semua para jajaran juga bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan baik. Saya kira itu aja secara umum ya. Pokoknya biasa arahan Presiden ingin meminta kita semua dapat bekerja dengan baik, memastikan Indonesia harus menjadi negara yang dapat membanggakan ya. Program-program yang sudah berjalan on the track baik, dan segera akan disusul dengan program-program yang selalu memastikan untuk kepentingan bangsa negara, selalu untuk kepentingan masyarakat. Terlebih masyarakat kecil, Presiden sangat concern, sangat serius agar dapat mengangkat derajat hidup masyarakat kecil khususnya dan seluruh warga bangsa. Ya. Ada program khusus yang ditekankan untuk kedepannya atau misalnya yang dalam waktu dekat ini akan ini dilakukan? Ya, banyak program seperti program makan gizi gratis akan terus ditambah dan ditingkatkan, dan ke depan juga akan dibangun koperasi desa sehingga di seluruh desa nanti apa yang menjadi kebutuhan desa dapat terpenuhi. Kemudian seperti kebutuhan pokok masyarakat desa bisa dipenuhi, hasil-hasil bumi, hasil-hasil tani nelayan juga disiapkan gudang-gudang storage di seluruh desa dan juga dapat dipasarkan, dibeli dengan harga yang baik. Jadi Presiden sangat concern sekali dengan seluruh masyarakat desa, petani dan nelayan. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak, selamat malam Pak. Nina. Sampai sekarang teman-teman udah di lapangan semua ya, baik di Bogor, di podium aja Gus. Tenaga kebencanaan sedang ada di lapangan, baik di Jati Asih, di Bekasi maupun di Bogor dan beberapa tempat di Jakarta. Kementerian Sosial dalam menangani masalah bencana fokus pada 2 klaster, logistik dan shelter. Sementara banyak juga para relawan-relawan dari berbagai organisasi, dan tentu yang di depan dalam hal ini sekarang adalah BPBD atau juga dalam koordinasi BNPB, khususnya dalam urusan evakuasi. Semua sudah di lapangan dan tenaga-tenaga terlatih kita lihat semua juga sudah berusaha untuk mengevakuasi di tempat-tempat pengungsian yang disediakan maupun pengungsian secara mandiri. Sampai hari ini kita terus berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat maupun dengan Kabupaten dan Kota Bekasi, termasuk juga Kabupaten Bogor, di mana kita sedang mendata tentang korban dan juga dampak-dampak atau mereka yang terdampak. Sampai sekarang memang data belum final, masih terus berkembang karena memang cukup luas ya banjir ini. Mohon nanti kita akan sampaikan kalau datanya sudah cukup menggambarkan situasi dan kondisinya. Namun demikian dukungan dari Kementerian Sosial maupun dari pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta maupun Jawa Barat dan Kabupaten Kota Bekasi Bogor terus mengalir ya, utamanya untuk di daerah-daerah terdampak, mulai dari kasur, bantal, obat-obatan, pakaian untuk ibu-ibu, makanan untuk anak-anak, ya, dan juga ada tenda-tenda yang disiapkan. Semua itu untuk supaya mereka paling tidak setelah dievakuasi
mendapatkan tempat pengungsian sementara yang layak. Sementara logistiknya di samping dikirim makanan-makanan siap saji, juga disiapkan dapur umum. Jadi ada dapur umum yang sekarang sudah beroperasi. Salah satunya yang sudah beroperasi itu adalah di Jati AC, kerjasama pemerintah kota Bekasi, pemerintah kabupaten Bekasi, dan juga dengan Kementerian Sosial. Jadi sementara itu dulu, tetapi saya pastikan bahwa seluruh kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dibantu oleh relawan-relawan dari non-pemerintah terus bekerja, dan yang di depan adalah BNPB. Kami sekali lagi mendukung dari sisi logistik dan shelter. Saya kira itu yang bisa saya laporkan. Ya, di wilayah itu. Di wilayah itu memang ada di satu yang memungkinkan kita bangun dapur umum. Tapi yang tidak ya dikirim langsung ke pengungsi-pengungsi, tempat-tempat pengungsian mandiri. Biasanya mereka memilih di tempat terdekat maupun di tempat keluarga. Sementara seperti itu, nah saya belum bisa memastikan jumlah korban maupun yang terdampak karena memang belum kami terima secara utuh. Oh, tadi disampaikan pada saat pidato kan beliau menyampaikan ini kita sedang dilanda banjir, kita tangani dengan baik, dan kita tentu Presiden meminta kepada semua yang bertugas ya, TNI, Polri, dan kita semua untuk bersinergi dan bekerja sama. Tetapi kita tahu setiap ada bencana selalu saja TNI, Polri, ya, relawan-relawan semua memang bersatu padu di lapangan itu memberikan dukungan mulai dari tahap evakuasi, kemudian tahap pengungsian, dan nanti sampai tahap rehabilitasi. Gitu ya. Cukup ya sementara ya. Ya, kita udah hampir 100% untuk triwulan pertama ini untuk bansos, baik itu PKH maupun untuk bansos bantuan pangan non tunai maupun untuk yatim piatu yang jumlahnya hampir 300.000 orang se-Indonesia ini. Kemudian untuk permakanan lansia juga sudah dikucurkan terus, nah, terutama yang untuk PKH ya, sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat